Jadi reference manager itu ada banyak ya, ada banyak. Ada Mendeley, mungkin kalian pernah dengar Mendeley, ada EndNote, kemudian ada bawaan Word sendiri tapi terbatas, kemudian ada Zotero. Kalau Mendeley dan EndNote kalian harus buat akun ya, kalian harus buat akun, kemudian Mendeley dan EndNote berbayar untuk downloadnya. Kalau Mendeley downloadnya mungkin gratis, tapi sekarang Mendeley yang belakangan ini sudah disuruh berbayar. Ya, jadi perkenalkan ini adalah Zotero. Ya, ini udah kelihatan ininya ya, layarnya ya. Sudah, Pak. Oke, nanti kalian download Zotero desktop ini, tapi dengan syarat Words-nya dimatikan dulu. Word dimatikan dulu ya. Jadi Words-nya dimatikan, sehingga saat kalian install Zotero, nah ini dicatat ya, saat kalian install Zotero, dia akan otomatis masuk di Words. Nanti kalau kalian menggunakan Microsoft Word 2019 ke atas, nah di belakang ini akan ada Zotero tulisannya ya. Nah ini agak berbeda karena saya pakai yang jadul. Nanti kalau kalian menginstal itu ada tulisan Zotero di belakang sini. Biasanya muncul tulisan Zotero. Nah, saat kalian install ini, kalian juga butuh menginstal yang namanya Zotero Connector. Nah, ini kalian bisa pakai add-on di ini ya, extension. Kalau kalian pakai di Google Chrome, extension namanya. Kalau di Mozilla Firefox, dia menggunakan apa namanya, sama juga di ininya ya, di add-on ya. Ini saya pakai Chromium dulu ya. Jadi seperti ini. Sini ada. Jadi nanti muncul seperti ini ya, Zotero. Nah, kemudian setelah kalian install itu, kegunaannya buat apa? Nah, kegunaannya adalah menyimpan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kalian cari di jaring dunia maya ya. Misalnya begini. Nah, kita pakai Google Scholar. Ini adalah gudang informasi, gudangnya sumber dari buku, artikel, proceeding, atau seminar, kemudian ada pun ya yang tadi itu, buku, artikel, proceeding, dan paten ya, biasanya paten muncul juga di sana. Tapi yang paling sering muncul adalah artikel, buku, dan proceeding. Nah, kalau sekarang kita misalnya mencari sumber, ya sumber yang berhubungan dengan studi lingkungan, kita tinggal ketik kata kunci, studi lingkungan. Nah, ini akan keluar jurnal, nah seperti ini. Ini artinya bisa di-download ya, ini bisa di-download, ini bisa di-download. Kalau dia tidak ada, yang sebelah kanannya ini artinya seperti ini, dia kemungkinan berbayar atau linknya hilang. Tapi setidaknya seperti yang kita lihat ya. Nah, biarkan buka dulu. Nah, ini kita buka dulu sejenak ya. Kita buka yang mana kita lihat kira-kira, oh ini cocok nih, bisa masuk ke ini saya. Nah, kadang dia akan muncul seperti ini. Nah, langsung seperti ini. Nah, yang sering terjadi adalah kalau kalian tidak menggunakan reference manager, bingung. Gimana saya nge-save tulisan ini? Gimana saya memasukkan tulisan ini ke Microsoft Word? Format APA, itu sesuai sama format Sukara. Ya kan? Nah, solusinya adalah kita gunakan Zotero. Nah, Zotero kalau sudah diinstal Zotero Connector, dia akan muncul seperti ini. Ya, ini extensionnya Zotero Connector, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita nggak perlu bingung lagi. Nah, saat berada di Google Scholar, nah, umpama disparitas pembangunan lingkungan pada niat beli produk hijau. Nah, ini mau kita save, kita masukkan di Zotero. Ya, nah, tadi disparitas itu ini ya jurnal manajemen bisnis ya. Nah, pengaruh, nah ini dia. Pengaruh ini ya. Oh, ininya beda dia. Oke, judulnya pengaruh kesadaran lingkungan. Dan di sini juga sama pengaruh kesadaran lingkungan. Kita klik Zotero Connector yang bentuknya kayak folder ini. Ya, kalau Zotero Connector dia berada di Google Scholar dengan jumlah artikel yang sebanyak ini, bentuknya dia akan seperti folder ini. Ya, tapi beda halnya ketika dia sudah masuk ke dalam artikel itu atau dalam situs web yang ada artikel. Dia akan seperti ini. Ini artinya lambangnya adalah artikel, ini bentuknya artikel.
Kalau dia masuk dalam Google Book, nah kita cari buku. Ya, jadi Zotero itu enaknya itu. Nah, ketika kita di buku ya, kita umpama lihat ini adalah sumber buku, tapi ini karena dari Google Book dia nggak bisa di-download. Kita hanya bisa nyimpan metadata. Nah, dia akan berubah seperti buku. Jadi kita tahu kategorinya ini apa. Itu enaknya Zotero. Nah, ketika dia buka tesis atau skripsi, dia akan berbentuk gambar toga. Ketika kalian buka YouTube, kalian mau nge-save sebuah video menjadi sumber, dia akan berbentuk kamera. Ya, ini Zotero konektor ini. Jadi setelah kita dapat apa yang kita mau, misalnya kita mau nge-save buku ya, ini epidemiologi lingkungan. Kita tekan aja Zotero konektor. Setelah kalian buka, kalian tekan Zotero konektor, dia akan masuk. Masuknya di mana? Nah, kita buka Zotero. Nah, ini epidemiologi lingkungan, dia akan langsung diarahkan ke ini. Jadi di sini udah kelihatan siapa penulisnya, ya, publishernya di mana, judul buku gimana, tanggal terbit sudah ada. Ya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Nah, sudah kesimpan metadatanya di sini, kita tinggal cek aja benar nggak tulisannya ini milik Mukono HJ. Biasanya sih minim banget ininya, melesetnya. Tapi bagi yang nge-save data website, wajib wajib banget kalian ini, nge-save-nya yang benar. Karena Zotero kadang nge-save nama penulis web itu sesuai nama webnya. Umpama, nanti kita pakai adalah contohnya ya, sekarang kita pakai buku aja dulu. Nah, ini HJ Mukono, karena dia dimasuk di metadata, nama belakang jadi nama depan. Mukono HJ. Ya, udah benar. Judulnya epidemiologi lingkungan. Nah, ini benar, nah, udah benar. Kemudian Erlangga University udah benar ya, nah, tahun 2002 udah. Oke. Sekarang kita masukkan ke Microsoft Word. Ini kebetulan penelitian. Nah, saat kalian masukkan ke Microsoft Word, nah, menurut atau studi lingkungan menurut Mukono kan itu ya. Ini cara ngasih sitasi di belakang kalimat. Di lingkungan menurut sampai di sini masih jelas suara saya ya? Masih, Pak. Nah, studi lingkungan adalah apa-apa bla 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 bla. Kalau kalian naruh format APA ya, format APA, kalian naruh sumber di belakang. Nah, ini kita klik, kalau kita masukkan sumber, kita klik di Zotero itu nanti ada add citation. Ya, ini karena ini tampilannya beda, jadi nanti kalian klik Zotero di sini, umpama di belakang review ini ada Zotero, klik, nanti ada namanya add citation. Di pojok paling kiri. Insert citation atau add citation. Kalian pilih gayanya dulu. Nah, kalau di Vastukara gayanya adalah APA 7 edition. Nih. Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalian bisa pilih ya. Nah, nanti kurang lebih tampilan Zotero-nya pasti sama. Nah, ini ya ada di bawah. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Nah, setelah kalian pilih, kalian tekan OK. Nanti dia akan keluar kotak merah ini. Nah, kita cari sumber tadi, nama orang kah, judul buku kah, silakan. Nah, ini Mukono. Nah, kebetulan ketemu. Kalau kita masukkan epidemi, nah itu kelihatan judul buku ya. Kita klik ini, masuk dia Mukono ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis masuk di sini. Itu ya, seperti ini. Jadi udah otomatis ini Zotero ini. Nggak perlu kalian bingung gimana taruh di belakang kalimat. Nah, sekarang saya mau ambil sumber yang lain, Pak. Oke. Nah, kita pakai sumber artikel ini. Nah, ini karena kita sudah masuk di webnya, kita udah baca, ternyata sesuai ada yang mau kita kutip nih. Kita klik lagi Zotero konektor. Klik. Nah, studi tentang hubungan motivasi dan lingkungan. Kita lihat di Zotero, nah, ini masuk dia. Ini ya, yang abu-abu ini. Kita klik, udah semua masuk ini. Dengan ekonomi dan bisnis. Nah, nanti kalau ada page-nya nggak ada, kita tambahin, kita lihat halaman berapa. Ya, nah ini udah, ini mau saya kutip Pak, tapi di depan kalimat. Jadi kalau di depan kalimat seperti ini, menurut, nah kita lihat penulisnya siapa. Lestari dan Darmawan, kan gitu ya. Nah, Lestari dan Darmawan. Ya, kalau dia dua penulis, cara tulisnya begini. Lestari dan Darmawan. Kita masukkan sumbernya. Add citation.
Lestari dan Darmawan. Nah, 2014. Tapi kita tidak butuh nama orangnya. Nah, oleh karena itu kita klik lagi, ya, kita klik lagi sumbernya ini, kita klik omit author. Ya, ada nanti centang paling bawah itu omit author, jadi kita hilangin penulisnya. Oke, jadi hanya muncul tahun. Studi lingkungan ya adalah bla 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 bla. Ini kalau di depan kalimat dua penulis. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau sekarang kita cari 3 penulis. Kita cari 3 penulis. Nah, di sini. Kita cari 3 penulis yang penulisnya banyak nih. Penulisnya 3 atau lebih ya. Mana dia? Ini kayaknya banyak nih. Nah, ini 3 penulis. Judulnya pengaruh motivasi kerja. Kita buka dari web. Nah, ini kan langsung PDF. Kalau gini keluarnya, kalian harus masukin manual. Tapi ada solusi mudahnya. Ketika masih berada di lingkungan Google Scholar atau di halaman Google Scholar ini, kita klik folder ini, Bambang Sutero Konektor ini. Nah, ini keluar tulisan-tulisan yang ada di halaman ini. Kita lihat pengaruh motivasi kerja. Nah, ini dia. Ya, kita klik centang. Klik OK. Kita tunggu sebentar sampai muncul tulisan hitam. Nah, itu keluar. Ya, itu keluar. Udah ada yang masuk. Nah, ada yang masuk. Nah, page-nya yang belum, ya kan? Kita lihat halaman berapa dia. Ini wajib ada page kalau untuk artikel ya. Karena kelengkapan metadata itu mempengaruhi kebenaran dari referensi atau daftar pusaka itu. Nah, kita lihat halaman berapa. Nah, ini di pojok halaman 1 sampai, ini bisa kita lihat di sini juga. Halaman 1 sampai 8. Ya. Berarti kita tambah di Sotero, di pages ya. Halaman 1 sampai 8. Kita klik di sini, udah selesai. Kita masukkan di depan gimana, Pak? Kalau di depan kalimat, ya, menurut, ini kalian bisa langsung pakai Sotero, nggak apa-apa. Ini, jadi add citation. Tadi saya lupa tadi judulnya. Artikelnya apa judulnya tadi? Pengaruh motivasi kerja, ada lingkungan kerja ya, lingkungan kerja, kata kuncinya lingkungan kerja. Kita add citation. Kita isi lingkungan kerja. Nah, Lestari dan Darmawan keluar. Oke. Jadi karena di depan harusnya Lestari dan Darmawan aja. Kalau ya, kayaknya ada lagi satu nggak masuk ini. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tadi harusnya 3 penulis. Nah, ini. Ya. Oh, bukan ini. Beda. Menurut Garjito, ini Garjito, isi satu namanya. Garjito. Nah, ini dia. Ini bukan. Maaf. Oh, Gar pakai D. Gardejito. Garji. Nah, itu keluar. Ini kita klik. Nah, kalau dia bahasa Indonesianya dan kawan-kawan dia, kalau 3 penulis atau lebih di format APA, American Psychological Association versi 7. Kalau dia bahasa Inggris at all, ya. Tapi kita kan naruh di depan, dia munculnya bukan seperti ini, ya. Nah, ini bisa diedit manual, dan kawan-kawan. Nah, itu ya, komanya ini bilangin, oke. Nah, baru misalnya lingkungan tempat tinggal bla 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 gitu. Nah, nanti suatu ketika kalian masukkan sumber lain atau kalian merefresh dari Sotero ini, dia itu akan muncul keep manual edit apa enggak. Kalian pilih keep manual edit karena tadi kita ngedit manual. Ya, keep manual edit ya seperti itu. Jadi enggak apa-apa diedit manual ya kalau kita naruh di depan atau kalau kita mau nulis Garji. Nah, itu keluar ya manual edit ya. Ini ada perubahan dari ini, kita biarin ya saja.
Atau kalau kita mau nulis namanya dulu Garjito DKK titik, nah baru kita masukkan sumber boleh juga. Ya, Garjito, nah ini dia. Nah, terus kita klik ini, commit author, jadi penulisnya tidak kelihatan dan hanya tahun aja yang kelihatan. Nah, bisa, cara itu bisa juga. Ya, bla 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 bla. Jadi cara yang mana boleh. Ya, kalau tadi Lestari dan Darmawan itu, menurut Lestari dan Darmawan, kita coba dengan Sotero langsung ya. Lestari, nah ini, dan Darmawan. Kita langsung masukkan di sini. Nah, jadi ampersand dia. Menurut, nah, jadi ampersand. Nah, ini kita bisa ubah jadi dan kemudian kita bisa juga. Kita edit manual bisa ya. Kalau ini di depan. Kalau ini di depan ya. Nah, jadi kalau di depan kalimat seperti ini. Kalau di belakang, seperti ini. Ya. Nah, kalau dia ada dua mungkin, nah seperti itu jadi kurang lebih ya. Nah kalau kita ngutipnya 2 orang sekaligus atau 3 orang sekaligus dalam satu paragraf, nah, misalnya studi lingkungan, bla 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 bla. Ini ucapan dari 2 orang atau 2 sumber atau 3 sumber. Kita masukkan ya sekalian. Darmawan. Nah, memang gitu. Dapat sumber lain. Kita klik di sini di tengah tanda kurung ini. Ya, nanti ada edit citation. Edit citation. Kemudian kita masukkan sumber lain, Mukono itu umpama. Nah, akan muncul seperti itu. Kemudian dapat sumber lain dari ini, kalian tambahin kalimatnya, dapat sumber lain. Oke, replace this stereo field. Oke, kalau keluar seperti itu ya, kalian bisa pakai Garjito. Nah, seperti ini. Oke, salah, taruh. Nah, kalau dia tambah kok replace ya, salah. Edit citation ya, jadi bukan add citation lagi, edit citation. Nah, itu dia. Nah, seperti ini. Garjito. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kok cara mengutip itu satu paragraf itu kalian punya nemukan beberapa kalimat itu kalian rangkum jadi satu itu silahkan. Ya, nah harus satu-satu seperti ini boleh. Sekalian dari 3 sumber ngerangkum jadi satu paragraf, jadi satu kalimat itu silahkan. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, manfaatnya yang lain adalah ketika kalian membuat daftar pustaka, kita tulis dulu daftar pustaka. Kita enter di bawah daftar pustaka, ya. Kemudian kita add bibliografi atau bikin bibliografi, ya. Insert bibliografi. Apanya nanti muncul di Sotero itu. Yang penting isi tulisan bibliografi. Dia akan membuat daftar pustaka otomatis. Nah, itu dia. Garjito, Lestari, Mukono. Nah, ada semua nih. Ada semua masuk. Dan nanti ketika kalian naruh di atas, naruh sumber di atas ya. Nah, umpama ini ada sumber, kita masukkan sumber baru. Posir meja. Nah, dia akan otomatis update sesuai alfabetis. Nah, enak kan? Ya, nggak perlu susah-susah bikin daftar pustaka manual satu-satu. Wah, tuh enak kan? Oh, udah jadi itu tinggal rapiin aja nanti. Kalau dia minta satu paragraf, terakhir aja rapiin satu paragraf. Oh, itu. Ya, voila, udah jadi. Dan enaknya itu kan kesimpan lama banget di Sotero. Selama kalian nggak ngapus saja di sini. Kalian mau pakai lagi buat di mata kuliah lain silakan. Ya tadi umpama ada mata kuliah desain interior Pak disuruh bikin paper. Nah, kalian tinggal pakai saya pernah bikin di mana Pak? Pakai di mana? Pakai sumbernya ini. Oh, si Garjito. Nah, tinggal masukin aja di paper yang lain tuh Garjito. Selama masih di Sotero, kalian nggak perlu khawatir dia akan hilang. Nah, lagi update Garjito, sumber yang sama. Jadi itu enaknya. Masukin sekali, pakai selamanya. Ya, mau kuliah S2, S3. Jadi kalian udah punya library di sini. Ya, seperti itu. Nah, nih, saya lihatin library saya nih. Nah, 1135 sumber ya. Jadi ini yang pernah saya pakai sebagai sumber ketika saya neliti atau membuat buku atau membuat materi.
Jadi ini adalah perpustakaan berharga saya ya. Dan kalau ini saya pindah komputer, nanti ada prosesnya, kita bisa sinkron di akun yang sama dan ini akan muncul lagi di komputer yang sama, di komputer yang berbeda. Jadi nggak bakal hilang sumber-sumber ini. Ya, itu enaknya pakai Zotero atau Reference Manager itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya tadi kan yang di Zotero itu kalau lewat download Google Scholar ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya nggak downloadnya itu nggak lewat Google Scholar, sumbernya itu sumber biasa Pak, dan tidak ada nama penulisnya, cara Oh, ngutipnya gimana Pak? website ya. Iya Pak. Oke, kalau gitu kita lihat ke website ya. Nah, kita masuk ke website nih. Kalian bikin apa modelnya? Plumbing in environment. Nah, cari yang ini water efficiency. Nah, ini ya, ini internet. Nah, kalau dia internet, kita percaya aja masuk Zotero, tapi tunggu sampai selesai dia. Sampai selesai ini biasanya dia akan berubah biru. Nah, ini kebetulan nggak berubah biru, tapi loadingnya selesai. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, ini nggak ada nama penulis. Nggak ada nama penulis ya, hanya ada namanya ini, Equilibrium. Jadi di atas biasanya ada nama penulis, ini nggak ada. Kemudian di bawah juga kita cari nama penulis nggak ada. Gimana caranya nge-save? Kita klik aja Zotero dulu. Nah, Equilibrium. Nah, ini ternyata judul webnya yang dipakai judul ini. Bukan ini. Kita tinggal perbaiki aja. Nah, ini udah masuk di metadata di Zotero-nya. Tipe webpage, titelnya kita ubah, kita copy paste. Nah, kita copy paste. Ya, kita copy paste. Jadi kita masukin title-nya begini. Nah, author, karena dia bukan nama orang, ya, tidak ada nama orang, dia hanya ada nama webnya, baik itu Kompas, Detik, Jawa Pos, atau kalian ngutip dari mana yang tidak ada nama penulis dan hanya ada nama web. Kita jangan pakai .com, ya, kita pakai nama web gininya, aslinya, jangan pakai com-nya. Nah, jadi bukan last first lagi. Nah, di sini ada kotak kecil ini, ya, kelihatannya switch to single file. Switch to single file, ya, kita ketik Equilibrium. Nah, ini dia. Equilibrium. Jadi kalau nanti kalian mau switch lagi ke nama orang, switch to file. File ya. Nah, jadi setelah itu website title. Nah, ini tulis website title itu nama yang punya website. Jadi tetap sama Equilibrium. Nah, website type-nya biarin aja, ya. Biasanya dimasukin blogspot atau apa, tapi kita biarin aja. Dibuat tahun 2023. Kita masukin tahunnya aja. 2023. Seperti itu. Tapi sangat saya sarankan kalian pakai sumber primer dulu. Ya, seperti artikel atau buku atau proceeding. Kalau tidak ketemu baru pakai web. Tapi web yang terpercaya misalnya web milik PBB, web milik British Petroleum. Nah, seperti itu kan webnya datanya bagus tuh, terjamin. Pakai web-web yang memang benar, jangan pakai blogspot. Karena blogspot itu opini orang. Tidak berdasarkan data yang benar, dia ngobrol aja di sana. Ya, jadi sebagai seorang peneliti dan juga calon akademi yang baik ya, calon sarjana, kalian pilih sumber yang relevan. Belajar baca yang benar. Karena dengan kalian menyandang titel sarjana, kalian bertanggung jawab terhadap pernyataan kalian. Ini sumbernya apa? Fasih enggak? Ya, sehingga apa? Kalian mencerahkan masyarakat. Jadi bukan semerta-merta kalian punya argumen tanpa dasar. Ya, itu yang saya pesankan kepada kalian. Pilih sumber yang baik, yang memang terjamin. Oh, menurut ini electronical waste sudah meningkat sekian ribu ton, sekian juta ton. Nah, itu siapa yang bilang? Itu di web PBB, di bagian e-waste-nya, di bagian lingkungan hidup. Itu cari aja di sana ada.
Nah kan udah nggak berani orang, oh PBB, kalau datanya PBB udah pasti benar. Seperti itu ya. Nah setelah ini kita masukkan di Microsoft Word. Nah, Microsoft Word. Jadi menurut apa namanya, atau nggak usah kita pakai di belakang aja ya. Misalnya dijelaskan tentang apa nih? Tentang penggunaan 20% penggunaan 50% apa namanya, penggunaan air di seluruh dunia. Atau ini ya, sekitar 50% penggunaan air terbuang sia-sia di seluruh dunia. Kita masukkan add citation, kemudian sumber tadi equilibrium. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tuh, equilibrium stop. Nah, ini udah langsung URL-nya. Ya. Di web, nama webnya equilibrium, https nih. Tuh. Ya. Jadi biar Sotero yang ngurus. Kalian tinggal masukkan data aja. Nah, datanya satu kali klik itu tadi ya. Tapi kalian harus cek lagi ya. Tuh. Paham? Bisa? Paham, Pak. Oke, sekarang saya mau coba satu orang mulai dari install Sotero sampai masukkan sumber. Ya, siapa yang mau jadi sukarelawan? Jadi kita praktek dulu. Siapa mau jadi sukarelawan? Yang mau nge-share laptopnya? Atau kalian lihat di HP semua ini? Ada yang mau jadi sukarela? Ayo kita praktek yuk. Pun ada jawaban? Halo? Siapa yang mau? Apa saya ngomong sendiri dari tadi ya? Atau kalian ngelihatnya di HP semua ini? Kayaknya pada pakai HP semua deh, Pak. Saya pakai HP, Pak. Bisa pakai laptop? Ada yang Coba. Ada yang pakai laptop? Biar bisa satu orang lah minimal ngajarin temannya nanti. Saya, Pak. Oke, ayo yuk, silakan di-share yuk. Karena ini saya yakin nanti bakal pakai juga. Ya, di mata kuliah lain kalau kalian bikin paper atau apa. Yuk silakan di-share ininya. Saya tunggu ya. Jadi biar bisa. Atau bagi kalian yang mau praktek juga, silakan buka laptopnya. Karena kalau nggak dipraktekkan nanti kalian bingung, nggak bakal ngerti. Mending istilahnya ini dia, Bayu ya. Oh, Windows 11, oke. Nah, download Sotero-nya yuk. Oh, udah pakai Sotero, bagus. Sudah, Pak. Di Microsoft Word udah di-install, coba buka Word-nya. Microsoft Word. Oke. Oh, belum keluar Sotero-nya ya. Di belakang help tuh biasanya Sotero. Oke, matiin dulu, tutup dulu Microsoft Word-nya. Buka Sotero-nya. Nah, Microsoft Word-nya dimatiin dulu, yuk, di shutdown. Masih Microsoft Word-nya. Ditutup. Ya, oke. Di Sotero, coba klik view di atas itu. Di atas. Di tools kayaknya. View, coba di tools yuk. Toolsnya atas. Atas, di tools ya. Oh, bukan, coba diedit yuk. Nah, preferences. Nah, bawah ya. Kemudian coba advance-nya ini. Folder bukan di site word processor. Nah, di samping style itu ada word processor. Coba atasnya. Install enable plugin and restart Sotero yang di bawah. Oke, coba buka Microsoft Word-nya sekarang. Oh, kelihatan juga ya.
Nah, ini ada kasus ini nih. Kasus langka nih. Nah, ada bener lah. Buka Words-nya. Biasanya pluginnya gini dia. Pluginnya nyangkut ya. Di Words ya, oke. Dipilih file yuk. File paling kiri yuk. Dari option paling bawah. Option paling bawah. Nah, ini cari add-in. Yang paling kiri add-in. Oke. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nggak ada ya Sotero masuk ya? Tidak, Pak. Hah? Tidak ada. Oh, nggak ada. Tapi kemarin saya ngedit lewat file biasa, Pak. Nah, ini maksudnya biar gampang yuk. Ya. Oke. Kalau gitu, coba comment delay yuk. Nah, ini kita biarin, kita matiin dulu Words-nya. Ya, biarin pakai yang lain. Cuma kamu harus bikin akun. Ya, Iya, Pak. cari browser yuk. Comment delay, Kang Wang agak repotan dikit ya. Tapi sama, cari browsernya buka. Ya, apa namanya? Nah, itu Mendeley 19.8. Nah, itu dia. Nah, itu dah, oke. Nah, itu dah. Cari yang for Windows. Nah, install ya. Yang lain ada yang mau nggak sambil nunggu Bayu install Mendeley? Ada yang mau share nggak? Jadi Sotero memang kayak gini kadang-kadang tapi Sotero yang terbaru harusnya sih enak sih. Cuma kalau kalian bisa pakai Sotero itu gampang banget karena Mendeley itu agak manual. Coba lagi yuk, klik yuk. Sotero yang tadi. Sotero yang tadi preferences-nya edit, preferences. Jadi edit, preferences. Itu dah word prosesornya lagi diulang. Nah, ini word processor atas ya. Atas. Oke. Nah, coba centang use classic add citation dialog. Reinstall Microsoft Word add-in. Oke, coba buka Microsoft Word-nya. Ini dia, ini antivirusmu yang ngalangin tuh. Keep file. Pantes. Ya, antivirusmu yang ngalangin dia. Coba buka blank dokumen yuk. Pantes ya, blank dokumen. Ya. Itu kelihatan. Udah nggak perlu install. Itu dia. Itu dia. Coba sekarang add citation tuh ya. Add citation. Pilih HPA 7 edition, bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Coba atas. Atas turun lagi dikit. Okay. Pilih sumber tadi yang kamu punya di Sotero itu. Apa namanya? Nama penulis. Yang ini, Pak. Gaya kontemporer tuh di studi itu. Itu gaya kontemporer. Oke. Bisa. Masuk kan? Ya, Pak. T itu artinya pengertian tanpa tahun. Kalau dia dalam bahasa Inggris, N.D no date. Artinya di Sotero-nya kamu belum ada tahunnya dia. Coba lihat di Sotero-nya. Klik Sotero. Klik yang di atas Kusuma et al. Ini. Ini scroll ke bawah. Tahun, volume, page. Nah, ini belum ada. Itu artinya makanya muncul D.T tanpa tahun. Nah, sekarang gimana caranya? Buka Google Scholar-mu, tapi copy dulu judul ini artikelnya di atas. Judul scroll ke atas ini, di Sotero-nya. Nah, ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan scroll ke atas. Nah, ini copy, maksudnya judul. Klik copy judulnya, buka Google Scholar. Ya. Kita ulang save-nya. Oke, masukkan copy paste. Oke. Itu kan. Kamu bisa buka itu pakai Stereo add-on belum kamu install ya?
Kenapa, Pak? Sotero add-on-nya belum diinstal ya? Sudiro add-on. Yang tadi yang nah, coba di pojok kanan ini konektor ini. Oh, udah. Ini Udah, yang Pak. di lambang puzzle di pojok atas kanan atas ini ada lambang puzzle nih. Sebelah kiri. Ini, nah itu dah. Klik. Nah itu di mata itu dicentang dulu. So, oke. Oh, Nah, terus balik lagi ke Google Scholar. Nah itu kelihatan tuh. Klik aja. ya, Pak. Nah, oke. Pilih dah itu kayak kontemporer. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Nah, masuk deh. Coba lihat di Sotero. Nah, itu yang baru. Nah, yang baru kan kelihatan halaman kan. Iya, Pak. Nah, yang di atas hapus saja biar nak global nanti kelihatan ini. Nah, sumbernya. Klik kanan, move to item to trash. Move item to trash. Oke. Oke, kita pakai yang itu. Ayo masukkan di ketikan, ulang lagi hapus saja. Nah, kalau dia pakai Sotero ke blok itu kelihatan hitam dia. Itu semua. Oke. Nah, sekarang kan itu di belakang kalimat tuh. Ya. Nah, sekarang kita bikin daftar pustaka. Enter. Ketik daftar pustaka atau referensi boleh. Daftar pustaka, ketik aja. Daftar pustaka. Oke, enter sekali di bawahnya. Add edit bibliografi di atas. Oh, masuk dah. Oh, udah selesai. Gampang kan? Iya, Pak. Mau nangkap sumber lain, coba aja. Mau nangkap video gitu, atau mau nangkap web, silakan aja. Yang nanti kalian pakai studi kasus web gitu. Apa misalnya boleh, bebas. Ini mana? Cari web yang dipercaya, modelnya lindungi hutan. Nah, itu dah rimba kita itu. Nah, ini modelnya. Cari nama penulisnya dulu. Editor lingkungan hutan. Wah, itu nama penulisnya. Nah, di atas itu. Editor lingkungan hutan tuh yang ada judul sama tahun itu. Nah, itu cari coba koran cari Kompas itu coba. Ganti judulnya di depan. Nah, lingkungan Kompas lingkungan. Anak maksudnya judulnya lingkungan. Lingkungan adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Nah kalau ini kan terpercaya dia. Penulis Isa, itu ada tulisnya di bawah tuh. Terus ke bawah. Nah itu ada penulisnya tuh. Atas sedikit. Oke, atas sedikit. Nah, ini contohnya ada penulis nih, Isa Haruma ini. Itu. Nah, sekarang klik stereo konektornya, kan udah jadi warna biru tuh. Nah, klik. Nah, coba cek sekarang stereonya. Masuk nggak namanya dia? Nah, kan media Kompas maksudnya kan, padahal nama penulisnya Isa Haruma. Ini kamu harus edit ini. Di author ini. Nah, media itu ganti dengan nama belakang penulis tadi. Ini di kanan. Author di media. Nah, itu autornya. Di kanan. Nah, ini bawah. Ini author bawah. Nah, bawah. Nah, itu atas sedikit. Nah, itu. Nah, tadi siapa nama penulisnya, nama belakang penulisnya? Cek dia. Nah, itu blok aja boleh. Haruma, Isa. Haruma. Jangan semuanya di blok, nama belakang aja. Nama belakangnya aja. Hargai dia. Hargai dia penulisnya. Nah, jadi biar enggak. Kontrol C aja. Nah, oke. Nah, itu boleh dah. Nah, Isa Haruma. Sekarang pindah ke Sotero. Ya. Atau ketik jadi Sotero, double R kan Haruma. Nah, Haruma, Ctrl V. Oh, nak mau dia keluar ya. Nah, itu hapus saja. Kalau gitu ketik manual. Pakai H-nya gede. H-nya gede, nama orang. HRRUMA. Nama depannya di Kompas itu dia ada author. Nah, itu klik juga. Nah, itu penulis Isa. Oh, ini penulis Isa Haruma nih. Nah, ini udah ternyata banyak juga keluar.
Nah, penulis sheet 2 itu hapus saja. Klik. Nah, salah. Oh, ini karena kamu copy paste tadi ya. Ini di samping itu kan ada tanda minus tuh. Ayo, tuh hapus-hapus semua ya. Hapus-hapus saja. Hapus-hapus saja, karena copy paste tadi. Oke, berarti harus ketiknya manual. Ini pilih yang sebelah kanan, yang ini sebelah kanan ini kan ada kotak kecil 2 itu. Nah, klik ke modenya itu. Ini di sebelah author ini, oke. Haruma Isa, ini penulisnya hapus. Ini itu Isanya. Nah, enggak, semuanya dihapus. ISSHA. Nama depannya ISSHA. Huruf I gede. Nah, ya, ini harus sabar nih. Sekali terus. Nah, udah semua masuk. Coba masukin ketikan yuk. Ini di atas tadi. Di samping Kusuma itu. Jangan di situ, tidak sana masukin di atas ya. Menurut, nah, bagian di depan sekarang. Menurut, oke, masukin sumber tadi, Haruma, Har gitu ya. Har, itu keluar tuh, Haruma. Oke, klik. Nah, kan keluar tuh, langsung dia update tuh. Nah, lingkungan adalah, ya itu umpama. Lingkungan adalah ya seperti itu. Kamu sekarang edit ini tanda kurung di belakang Haruma dihilangkan, yang dikurung hanya tahunnya aja di depan ini, di Harumanya ini, di menurut Harumanya ini. Nggak perlu buat lagi, edit manual aja ini. Nah, itu hapus saja ya. Edit manual aja. Haruma, 2022 itu diedit manual depannya. Di depan ini. Ya, itu di depan 2022 isi kurung lagi. Kurung tutup ya. Oke. Kurung tutup, oke. Komanya dihapus. Nah, spasi. Nah, yang kurung di depan nama Haruma itu dihapus juga. Nah, itu yang di depan. Kalau di depan kayak itu. Ya. Nah, coba tekan refresh sekarang nih, di Zotero-nya ini ada tulisan refresh. Oh, nah. Escape. Coba refresh lagi. Ada nggak keluar, biarkan nggak gitu. Refresh. Oh, nggak ada. Berarti lanjut aja dulu. Nanti kalau keluar tulisan biarkan nggak manual, keep manual edit. Ya. Ya. Oke. Ada lagi nggak mau ditanyain? Mau nangkap sumber apa lagi? Tidak ada sih, Pak. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu quick ini Zotero-nya di ini bisa. Nah, jadi manfaatnya banyak banget Zotero ini ya. Nah, tapi pada intinya ketika kalian bikin paper, kalau kalian memang senang nulis, ya, kalian bikin library. Jadi itu akan kebawa terus sama kalian punya komputernya ini ada di komputer lah istilahnya ya. Selama komputer kalian masih baik-baik saja, Zotero itu ada. Atau nanti kalau kalian mau daftar akunnya, di komputer yang lain itu bisa kelihatan komputer yang berbeda, Zotero-nya. Jadi mau buka di PC, ketika kalian kerja di PC atau di laptop, itu bisa kelihatan. Ya, jadi naruh di depan sama naruh di belakang itu mohon diperhatikan juga. Kalau dia 3 penulis, nah penulis paling pertama dan kawan-kawan atau et al, baru tahu dalam kurung tahun, koma ini, kalau itu yang di depan. Kalau yang di belakang tinggal ngikut Zotero-nya aja. Ya, itu untuk APA. Ya, jadi selamat datang di dunia tulis menulis para sarjana. Jangan hanya pintar berkarya aja, tapi juga harus pintar menuangkan isi pikiran dalam bentuk narasi. Ya, karena ini yang membuat kalian berbeda dengan D4 atau D3. Bukan hanya berkarya, tapi bagaimana menarasikan karya kalian sendiri. Contoh, ketika kalian lihat buku Geria Kreasi atau Geria Asri ya, milik Imeda Akmal, mungkin secara praktek dia tidak terlalu, tapi dia pintar membuat narasi sehingga bukunya menarik. Ya, membuat narasi sehingga foto-foto itu tampil menarik.
Nah, itu kelebihan dari sarjana, ya sarjana. Karena D4 hanya dituntut memiliki keterampilan, ya. Tapi bagaimana menarasikan itu tugas kalian. Makanya kalian harus pintar presentasi, kemudian pintar menciptakan konsep. Itu udah dia satu, pintar menganalisa bagaimana terjadinya sebuah fenomena. Ya, belajar menulis artikel, karena nanti kalau kalian sudah nulis artikel ini, kalau artikel kalian bagus dan terbit di Vastukara, nanti di semester akhir ketika kalian akan TA atau tamat MBKM, kalian nggak perlu lagi bikin artikel. Ya, bikin artikel tapi hanya untuk ini aja, untuk formalitas. Ya, tapi karena bukti artikel kalian sudah terbit, kalian bisa pakai itu untuk diberikan ke prodi. Ya, nah seperti itu jadinya. Jadi juga kalian nanti bisa lebih santai lah di semester akhir. Nggak harus buru-buru bikin artikel tuh kayak teman-teman tuh nyari bukti pengumpulan artikel segala macam itu, padahal artikelnya belum siap, kemudian artikelnya ditolak di Vastukara karena salah reference manager, karena salah ngutip, karena salah sistem, ya akan saya kembalikan, ya sampai benar. Jadi mending kalau kalian nanti sebelum TA kalian punya tulisan, punya materi yang bagus, kalian bikinin artikel, terus nanti kalian upload di Vastukara, atau mungkin sharing atau cerita-cerita dulu ke saya, Pak ini saya punya materi bagus nih, gimana sebaiknya caranya nulis atau caranya masukin sumber, atau caranya mengkaji gimana. Cerita aja ke saya, nanti akan saya bimbing, dan ketika di semester akhir, kalian udah siap, udah punya artikel. Jadi tinggal leyeh-leyeh aja, tinggal santai-santai aja, nggak perlu mikirin artikel lagi. Ya, itu. Jadi itu enaknya nanti kalau kalian sudah memiliki satu artikel atau kalian menulis tulisan yang baik. Ya, seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi enggak tentang Sotero ini? Kalau nanti menemukan masalah di Soteronya, mungkin besok atau hari Minggu, boleh di kontak saya ya. Jadi tanggal 5 Juni sesuai dengan ketentuan tetap harus dikumpulkan hasil dari tugas akhir. Tidak ada kata terlambat karena sudah saya berikan jauh-jauh hari. Ya, paham ya? Itu udah kesepakatan jauh-jauh hari itu, dan kalau ada sampai terlambat di tugas akhir ini sesuai dengan instruksi, ya nilainya akan dipertimbangkan juga ya. Begitu. Ada yang ini enggak? Ada yang mau tanyakan enggak? Ya, bagi keterlambatan yang ini, mohon perhatiannya, bagi keterlambatan yang ada, telat sehari akan dikurangi nilainya 50% ya. Akan dikurangi 50% nilainya, dan telat 2 hari akan dianggap tidak ada tugas akhir. Tolong dikasih tahu teman-temannya. Karena kenapa? Karena sudah hampir sebulan lebih mungkin saya kasih tugas ini. Ya, jadi kalau tidak terkumpul dengan baik itu artinya manajemen kelompok kalian atau manajemen diri kalian itu belum matang. Itu aja, jadi ada konsekuensinya. Ya, nanti mungkin hari Senin saya tunggu sampai jam 12 malam di Google Classroom. Ya, nanti akan kelihatan tugas terlambat atau tidak, akan kelihatan di Google Classroom. Bagi yang terlambat 1 hari, sesuai omongan saya tadi, dikurangi 50% nilainya. Saya terima tapi dikurangi 50%. Dan yang telat 2 hari atau lebih, tidak ada nilai sama sekali. Ya, dan tidak ada remedi ya, tidak ada remedi. Karena sudah lebih dari sebulan. Ini sebagai bentuk pendidikan dari saya untuk kalian. Bagaimana mengumpulkan sebuah tugas tepat waktu. Karena nanti di lapangan akan lebih sadis dari ini. Ya, jadi klien minta besok ya harus besok. Nggak ada kata lain. Ya, mohon dipahami. Belajarlah selagi masih kalian bisa belajar. Karena ketika terjun di lapangan,
kalian belajarnya bakal lebih sadis lagi. Ya, lebih banyak air mata di lapangan. Makanya lebih banyak sekarang, lebih mending kalian air mata ketika kalian jadi mahasiswa, daripada kalian tidak siap dan terjun di lapangan lebih banyak air matanya. Nanti kalau kalian di sini sudah dilatih secara disiplin, secara keras dan memiliki mental yang baik, di lapangan tinggal ketawa-ketawa aja. Baru segini aja belum seberapa waktu saya kuliah dulu. Nah kan gitu, enak sekali kita ngomong, ternyata di lapangan nggak sebanding sama kuliah dulu, tinggal ketawa-ketawa aja. Gitu. Saya dulu dididik demikian. Ya, jadi ketika saya kerja ya enteng. Tanya aja kak kelas kalian yang semester-semester lawas. Jadi kerja tuh enteng banget, nggak ada apa-apanya dibanding kuliah, karena didikannya keras. Ya kita orang teknik emang begitu. Kalau tidak keras, kalian buat ukuran balok beton harusnya 15 kali 15, balok ini apa namanya? Ya untuk ini tembok itu saya lupa. Kalau tidak keras, tidak disiplin, ya boleh segitu aja. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah itu kan merusak bangunan. Ya, kita harus berpikir lulus dan disiplin. Itu pesan saya. Jadi mohon disampaikan ke teman-teman sesuai ketentuan, ya tugas pengumpulan tugas dan konsekuensinya disampaikan ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian berikutnya. Ya. Dan Pak, izin bertanya. Ya. Untuk lahan hijaunya atau perizinan tanahnya itu di mana kita carinya, Pak? Bisa cari di ini di web. Kalau saya sih dulu suruh tanya ke PU kan. Ya, suruh tanya ke PU. Coba cari di ini di web biasa. Perizinan lahan hijau di Kota Denpasar atau apa, atau di wilayah spesifik di kawasan apa di Tekumar, Jalan Tekumar atau apa ya. Nah ini harusnya kalian cari sebelum-sebelumnya nyicil ini. Jadi tidak mendesak seperti sekarang. Ya Dita ya, tapi tetap harus tanggal 5 dari kumpulkan ya Dita ya. Ya Pak. Nah, tidak ada gini, tidak ada toleransi. Karena sudah lebih dari 2 bulan lebih mungkin saya udah kasih ini. Ya, mentalnya diubah ya, udah jadi mahasiswa, saya harus berikan pendidikan, bukan ngajar aja. Nanti biar berguna di lapangan ya. Jadi ya, dicari sampai ketemu malam ini, kejar. Biar hari Minggu itu sudah upload. Jadi tidak ada hari Senin itu santai aja. Ya, makasih Pak. Kalau merasa sendiri, teman-teman diajak, kerahkan. Kamu cari ini. Sekarang semua di web sudah ada, tinggal kemauan mencari aja. Tinggal ganti kata kunci aja. Ya, pasti ketemu. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Nah, ya, silakan. Untuk pengumpulan artikelnya itu diwakili satu kelompok apa semua anggota, Pak? 1 orang cukup untuk mewakili 3 kelompok. 3 orang untuk mewakili 1 kelompoknya. 1 orang cukup. Ya, jadi 1 orang aja ngumpul 1. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Ya, semangat untuk belajarnya. Semoga di semester depan kita ketemu. Kalau enggak ya dengan dosen lain silakan. Tapi ingat ilmu yang saya berikan hari ini, kalau kalian rajin baca artikel atau apa, simpan di Zotero. Kelak kalau kalian membutuhkan dia ada di sana dan tinggal kalian pakai di ketikan kalian. Ya, rajin-rajin baca. Semoga kalian punya banyak wawasan sehingga bisa menjawab pertanyaan dari klien kalian kelak, atau sekarang untuk jawab pertanyaan dosen, memberikan argumen, ya, atau ikut sebuah lomba debat mungkin nanti. Kalian punya banyak wawasan, tentunya kalian bisa enteng menjawab dan bisa mengarahkan jawaban kalian sesuai dengan konteks yang diberikan. Ya, semoga ilmu saya berguna. Terima kasih untuk yang lain. Segera dipraktekkan ya, segera dipraktekkan biar tidak lupa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa hari Senin. Hari Senin mungkin saya kasih link absennya aja atau langsung saya absen aja ya bagi yang ngumpul. Tapi tolong diinfokan konsekuensi kalau telat mengumpul ke teman-teman ya.
Terima kasih. Sampai jumpa hari Senin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.